Salam dalam kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Apa kabarnya? Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, urapilah saat ini, sehingga setiap kami boleh merasakan sentuhan cinta kasih Tuhan yang meneguhkan kami dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin dulu waktu kecil, siapa dari kita yang punya catatan-catatan kecil tentang kisah-kisah, kesan-kesan, alamat teman-teman kita, dan isi curhat kita? Kita sebut dengan buku diari. Tapi yang menarik adalah, tahukah kita juga adalah bukunya Allah, bukunya Yesus Kristus, bukunya Roh Kudus. Kita adalah buku yang ditulis melalui iman kita, melalui kuasa Roh Kudus, ditulis dengan rasa cinta yang luar biasa, yang tidak pernah berkesudahan, untuk bukan disimpan, tetapi untuk bisa dibaca oleh banyak orang. Buku yang berkisahkan tentang kisah cintanya Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan kita, bagaimana Tuhan berkarya, menolong, memberkati, mendidik kita, mengajar kita. Terlebih adalah bicara tentang bagaimana Tuhan berkarya dan melalui kita ada anugerah dan ucapan syukur yang mengalir sehingga ada berkat yang mengalir dalam kehidupan keseharian kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bukan buku biasa, bukan kitab biasa. Bukan sekadar buku tentang emosional, nafsu, tetapi buku tentang cinta Tuhan yang diukir oleh Tuhan melalui Roh Kudus di dalam loh-loh daging kita. Berarti di dalam keseluruhan kehidupan manusia. Untuk apa? Untuk bisa dibaca, untuk bisa diketahui. Dan seperti buku, ketika itu dibaca, menarik, membuat orang penasaran, bahkan diikuti, maka yang diikuti adalah pemikiran-pemikiran, cerita, bahkan tindakan-tindakan dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Orang mungkin tidak bertemu dengan penulisnya, tapi orang bisa berpengaruh dengan pendapat, pemikiran, bahkan tokoh-tokoh yang digambarkan dan menjadi pengikutnya. Kita adalah kitabnya Tuhan Allah yang ditulis supaya orang yang membacanya bisa bertemu dengan pemikiran-pemikiran Yesus Kristus oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, pola-pola kehidupan yang Tuhan Yesus ajarkan, dan mungkin saja tanpa kita sadari, orang yang membaca kita, melihat, bahkan memperhatikan kita bisa mengikuti apa yang kita pikirkan, kita lakukan, dan semua tindakan kita. Karena itu, saudara, bersyukurlah kalau kita dipilih menjadi buku atau kitab terbukanya Tuhan bagi kehidupan ini. Tapi ini juga adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan optimis, supaya sungguh melalui kehidupan kita, maka hal yang terlihat terbaca adalah tentang Allah Bapa, kasih Tuhan, harapan, dan juga anugerah berkat dari Yesus Kristus dan Tuhan kita. Tidaknya, semaksimal dan optimis kita melakukan, supaya orang yang membaca, bergaul, mendengar, mereka akan menemukan kasih Allah. Karena kita adalah kitab terbukanya Tuhan Yesus Kristus, kitab cintanya Tuhan Yesus Kristus,
maka yang keluar adalah cinta kasih dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus melalui hidup kita. Terus semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sangat bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Tuhan pilihkan kami menjadi kitab yang terbuka. Sungguh rapilah kami dengan kepekaan, ya Allah, supaya kami juga boleh merasakan sebagai kitab yang terbuka untuk menjadi contoh, mengalirkan cinta kasih Tuhan. Beri kami kekuatan juga ya Tuhan, untuk menjadi berkat-berkat yang hidup dalam kesetiaan iman kami dalam Yesus Kristus, tapi terlebih juga mengontrol hidup kami, pikiran, dan batin kami, supaya sungguh hanya cinta kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Tuhan, kami mengingat mereka yang sedang sakit. Kami mengingat juga mereka yang sedang bergumul dalam hidupnya. Jangan biarkan mereka lepas ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan goreskan terus arahan-arahan dan beri kepekaan supaya mereka bisa membaca, merasakan, bahkan kekuatan untuk setia menuruti setiap goresan tangan kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan saudara-saudari kami. Tuhan, begitu juga dalam pemulihan kehidupan ini. Buat saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun, Ibu Loanawati Tanujaya, Bapak Kadiman, Ibu Maya Deviantuti Sucipto, Saudara Saudari Tan Som Kim, Ibu Nur Yahwati Buntaran, Ibu Lani Yo Chinlan, Saudari Jessica Fedora Amadea, Ibu Priscilla Budiasti, kiranya tangan kasih Tuhan menyertai dan memberkati setiap saudara-saudari kami, ya Tuhan, sertailah. Tuhan Yesus yang baik, Kau juga sertai kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Bapak Lambertus Aparatu, Ibu Titiniati, Bapak Sutanto Harto, Ibu Nani Mahargono, Bapak Mahargono, Ibu Sumihar, Ibu Esther, Bapak Andi Rahmat, Ibu Verina, kami berdoa ya Tuhan, kiranya kasih Tuhan menolong dan menyertai Ibu Livencia, Ibu Sylvia Intan, Ibu Heni Cahya, Tuhan sertai dengan terima kasih Tuhan, Oma Budi, Oma Theo, Oma Maria Bambang, yang karena usia indah, kiranya keluarga yang mendampingi, diberikan terima kasih Tuhan, dan merasakan cinta kasih Tuhan. Tuhan yang baik, Kau juga yang berkati kami untuk menjadi berkat-berkat yang hidup dalam kehidupan ini, dalam pemulihan ekonomi, di dalam pemulihan negara ini, dan juga kehidupan dunia. Tuhan tolonglah, dalam Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.